Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 5B, Here and Now, kumpulan pengajaran cara hidup meditatif. Judul asal, Simply This Moment, a collection of talks on Buddhist practice. Penulis Ajahn Brahm, penerjemah Chuang, penyelaras Tasvan Santa Cita, penyunting Handaka Wijananda, penata Intan Dita Diwara, penerbit Ehipasiko Foundation, cetakan pertama, April 2017. Salinan ceramah dalam buku ini, jika tidak diberi keterangan lain, disampaikan kepada para biku di Bodhinyana Monastery, Serpentine, Australia Barat. Topik utamanya mengenai perenungan bijak, hak asasi manusia, tuntunan meditasi, dan sikap mental dalam menjalani hidup menuju keterbebasan sejati. Kebebasan yang dijunjung tinggi bukanlah kebebasan punya keinginan, namun kebebasan dari keinginan. Cara tutur Ajahn Brahm mengenai kebebasan bertanya, kebebasan ekspresi, dan kebebasan batin sungguh menarik dan mengejutkan. Bab 5. Ketaklekatan 5 April 2000. Lanjutan. Lepaslah masa lalu dan masa depan. Dalam Buddhisme, kelekatan adalah saat kita mengidentikan diri dengan keadaan-keadaan ini. Tempat kita membuat sensasi diri muncul darinya dan menjadi mereka. Beginilah cara kelekatan menemukan pijakan dalam diri kita. Kita dapat melihat semua hal ini, misalnya kelelahan fisik. Kita dapat memahami bahwa ini hanyalah tubuh, itu saja. Itulah sebabnya para guru tradisi hutan memberitahu kita untuk merenungi tubuh. Kelelahan adalah bagian dari kewajaran memiliki tubuh. Makin kita bertambah tua, makin banyak kelelahan yang kita alami. Itu adalah proses yang alamiah. Energi yang kita miliki ketika kita masih muda sedang berlalu. Kita tidak akan lagi memiliki energi muda ketika kita memasuki umur 50-an dan kita terpaksa harus menyeret tubuh kita kemana-mana saat sudah berusia 70-an. Itulah alaminya tubuh ini. Kita mesti terbiasa dengannya. Kita tidak bisa memerangi atau mengendalikannya. Apa yang bisa kita lakukan adalah menyadari bahwa ini sekedar tubuh yang lelah. Kadang ketika saya kembali ke pondok saya pada malam hari, tubuh saya terasa begitu lelah. Saya telah pergi ke sana-sini sepanjang hari melakukan berbagai hal untuk masyarakat. Lalu saya ingat ajaran Buddha yang ini. Saya memiliki keyakinan yang besar terhadap ajaran Buddha. Meskipun tubuh sakit, batin tidak perlu sakit. Meskipun tubuh lelah, batin tidak perlu lelah. Itu adalah ajaran yang sangat dahsyat. Ajaran ini hebat. Karena kita sering merasa lelah secara fisik, tapi tidak secara batiniah. Itulah cara kita mampu menyegarkan diri kita, dengan cara memisahkan batin dari tubuh. Dan meskipun tubuh tersakiti, kita sekedar membiarkannya berlalu dan mengikuti ajaran Buddha mengenai meditasi. Lepaslah masa lalu dan masa depan, dan kita berdiam bersama momen kini. Lepaslah obrolan batin. Obrolan batin adalah hal terburuk yang kita lekati. Kita sudah memikiri diri kita sampai menghasilkan begitu banyak duka. Sungguh hal yang menakjubkan jika kita mampu menutup dan menghentikan semua perkecambahan pikiran dan gagasan. Masalahnya, kita mempercayai pikiran kita. Kita menganggap pikiran itu begitu berharga. Karena kita mempercayai pandangan yang dibangun dari pikiran, akibatnya kita masuk dalam begitu banyak duka,
kesulitan, dan percekcokan. Jika Anda ingin berkeyakinan pada sesuatu, yakinlah dan percayai keheningan. Jika Anda ingin melekati sesuatu, melekatlah pada kesunyian dalam batin. Carilah keheningan itu dan bertemanlah dengannya. Semua kebohongan ada dalam kata-kata. Semua kebenaran ada dalam keheningan. Jadi kita bisa melihat bahwa jika kita mendengarkan kata-kata, pada dasarnya mereka adalah dusta. Kata-kata bukan kebenaran sesungguhnya, bukan realitas sejati, tidaklah sungguh akurat. Kata-kata itu satu tingkat jauhnya dari kebenaran. Kita mempercayai semua dusta itu berulang kali. Berapa banyak duka yang telah ditimbulkan kata-kata. Kita tidak meraih wawasan melalui pikiran. Pikiran hanya menimbulkan sakit kepala. Kita hanya memperoleh duka. Kita hanya memperoleh perdebatan. Kita hanya memperoleh kebingungan dan depresi. Itulah semua yang kita peroleh dari pikiran. Ikutilah nasihat Buddha dan diamlah. Jadilah tenang. Istilah Buddhis untuk orang bijaksana adalah arahanta, santa muni atau petapa yang tenang, orang bijak yang hening. Ada kebijaksanaan dalam keheningan itu. Itulah tempat kita mulai dapat mendengarkan dunia, melihat dunia, merasakan dunia, mengetahui apa yang sedang terjadi. Sehingga Anda itu bijaksana jika Anda mendorong kereta dengan disertai batin yang hening. Maka itu menjadi mudah. Hal itu mengingatkan saya ketika saya mahasiswa. Saya tidak tahu bagaimana sampai saya terlibat hal ini. Mengingat saya tidak pernah sangat atletis. Tetapi ketika kuliah di tempat seperti Cambridge, mereka berhasil membujuk saya masuk ke klub dayung ini. Jadi selama 1 tahun saya mendayung perahu di sepanjang sungai. Itu adalah cara gila melewatkan sore hari. Karena itu benar-benar pekerjaan berat. Saya berkata dalam hati, ini hanyalah mendayung pada sore hari yang indah, di tengah siraman sinar matahari. Tidaklah penting seberapa cepat kami melaju, asalkan kami bersenang-senang. Itu bukanlah yang dikehendaki sang pelatih. Pelatih ingin agar kami melaju cepat dan mengalahkan tim lainnya. Saya ingat, suatu kali saya mendayung sekuat mungkin dalam suatu perlombaan dan merasakan derita hebat. Pelatih itu berseru kepada saya, "Kamu kelihatannya mengeluh, senyum saja dan tidak akan terasa terlalu sakit." Itu benar. Saya mengikuti nasihatnya dan meskipun saya merasakan sakit, saya menyunggingkan senyum di wajah saya dan setengah dari rasa sakit itu pun lenyap. Saya mampu mendayung dengan sangat cepat. Sama halnya dengan yang kita lakukan dalam kehidupan. Kita dapat menambahkan kebahagiaan ke dalamnya, atau kita dapat menambahkan duka ke dalamnya. Dari pengalaman eksternal, pikiran muncul dan berkecambah. Lalu, kita dapat menciptakan seluruh gugus besar duka ini di atas yang sedang kita lakukan, atau kita bisa saja bergeming. Ketika kita diam, kita menjadi lebih damai. Kita menyadari hal ini hanyalah tubuh fisik yang kadang menderita, terkadang senang, kadang nyaman, kadang tidak nyaman. Kita sama sekali tidak bisa mengendalikannya. Kemanapun kita pergi di dunia ini, bagaimanapun kaya atau berkuasanya, semuanya senantiasa sama saja. Satu saat menyenangkan, satu saat menyakitkan. Kini nyaman, kini tak nyaman. Sekarang kita mendengarkan sesuatu yang menyenangkan sehingga kita senang mendengarkannya. Lain saat, kita mendengarkan sesuatu yang tidak kita suka. Sekarang kita melihat kecantikan, lain saat Anda melihat keburukan.
Kini kita mencicipi sesuatu yang enak. Lain waktu, kita mencecap cita rasa menjijikan. Itulah kehidupan itu, pengalaman indrawi. Jika kita mulai berpikir tentang hal itu dan mencoba mencari cara dan makna memperoleh yang kita sukai, hanya hal-hal yang indah dan menyenangkan, hanya makanan yang enak, wihara yang kita sukai, kita menemukan bahwa kita tidak mampu melakukannya. Itu mustahil. Jika begitu, kita hanya akan berlari mengelilingi dunia selamanya. Ajahn Chah sering mengatakan bahwa kita sedang mencari kura-kura berkumis. Kura-kura tidak punya kumis. Itulah alasannya mengapa kebahagiaan di dunia fisik tidak pernah dapat ditemukan. Yang saya bicarakan adalah kebahagiaan abadi, pemuasan kekal. Kita hanya mengalami momen-momen kebahagiaan. Jika sesuatu menyebabkan Anda menderita, itu pastilah karena ada sikap atau pemahaman yang salah. Anda melihat hal-hal dengan cara yang keliru. Anda tidak melepas. Tujuan seluruh latihan ini adalah untuk melepas alam tubuh dan panca indera. Itu berarti bukan sekedar tubuh fisik Anda, namun semua tubuh fisik, wihara, negara, dan seluruh dunia. Membiarkan berlalu hal itu berarti menjadi mampu menutup mata Anda dan hening. Tidak mengizinkan pengalaman sehari-hari bergema dalam meditasi Anda. Kemampuan untuk melepas masa lalu adalah aspek dasar meditasi ini. Apakah Anda paham bagaimana Anda membawa masa lalu ke dalam momen kini saat Anda mencoba bermeditasi? Betapa hal itu membuat meditasi menjadi sulit. Tidak ada alasan bagus menjinjing masa lalu ke dalam momen kini. Kita tidak perlu melakukannya. Itu kelekatan belaka. Itu kedunguan. Masa lalu sudah lewat. Selesai. Tamat. Anda tidak dapat mengubahnya. Sangat sering kita memandang ke masa lalu dengan pendapat yang bias. Kita mencari tahu yang terjadi pada masa lalu sesuai dengan emosi yang hadir dalam batin saat ini. Jika kita merasa gembira, bersemangat, kita memandang pada hal-hal baik yang terjadi hari ini. Cara terbaik adalah sama sekali tidak menengoknya. Siapa sih yang bisa mempercayai ingatan? Dalam meditasi, tidaklah penting apa yang telah kita lakukan. Jika seseorang bertengkar dengan kita, atau memanggil kita bodoh, atau ada orang di telepon bicara hal-hal remeh selama berjam-jam, lepas saja itu. Momen berikutnya, itu sudah selesai. Satu-satunya cara bermeditasi adalah melepas dan membebaskan diri Anda dari masa lalu. Lakukanlah hal itu setidaknya selagi Anda tinggal di wihara ini. Raihlah kadar wawasan itu dan kemampuan batin untuk memotong masa lalu itu, bahkan yang baru saja terjadi. Kadang ketika saya mulai meditasi, saya tidak merasakan kemampuan kebijaksanaan saya menyala. Jadi bagian pertama dari meditasi rasanya payah. Saya memikirkan wihara atau mencemasi sana-sini. Tapi saya selalu ingat bahwa pada setiap momen dalam meditasi, saya bisa membalikannya dan mengubah meditasi yang tadinya payah menjadi meditasi yang cemerlang sekedar dengan melepas masa lalu. Ketika saya pertama mulai bermeditasi, jika saya memulai dengan meditasi yang buruk, saya mencemasinya, dan itu berlanjut selama 1 jam penuh. Saya akan membawa kekeliruan masa lalu ke dalam saat ini sepanjang waktu. Berpikir, ini meditasi buruk, atau aku tidak bisa bermeditasi. Mengapa ini tidak berjalan mulus? Tapi intinya bukan pada mengapa tidak berjalan mulus. Saya menyadari bahwa saya sedang nongkrong pada kelekatan terhadap masa lalu. Inilah penyebabnya kita harus belajar bagaimana melepas masa lalu jika kita ingin bebas.
jika kita ingin damai, jika kita ingin mengembangkan meditasi, terutama tataran meditasi mendalam. Curahkan segala yang Anda punya. Saya melatih diri saya, dan saya ingin Anda melatih diri Anda, supaya pada momen manapun Anda dapat beralih ke momen kini, untuk sepenuhnya bebas. Meskipun Anda merasakan sakit yang parah, ketidakpuasan, atau kesulitan. Jika Anda bisa sekedar hadir pada momen kini, maka Anda menemukan bahwa Anda sepenuhnya terbebas dari segala hal yang telah terjadi. Anda bahkan tidak mengingatnya. Anda telah memotong batin dari yang terjadi pada masa lalu. Tidaklah penting apakah Anda sudah mendorong kereta berisi tanah selama 6 atau 7 hari demi alasan yang tidak dapat Anda pahami. Tidaklah penting yang telah Anda lakukan. Kereta dorong yang kini Anda dorong adalah yang terpenting. Jangan berkata, "Mengapa saya melakukan hal ini? Bukan buat ini saya menjadi biku." Anda menyadari bahwa hal itu hanya menyebabkan Anda berduka. Lepaskan masa lalu dan berdiamlah pada momen kini. Saya melepaskan urusan yang saya lihat di meja saat saya menutup mata sebelum bermeditasi. Saya bahkan tidak mencemasi hal itu. Saya hanyalah kepala wihara paruh waktu. Itu sungguh benar. Ketika saya melakukan pekerjaan, saya adalah kepala wihara. Ketika saya memejamkan mata, saya bukan kepala wihara. Saya adalah meditator pada momen kini. Begitulah cara saya dapat bertahan hidup, dan begitulah semestinya cara Anda bertahan. Anda semua memperoleh proyek dan hal-hal yang harus Anda kerjakan. Kesulitan, tanggung jawab, dan rasa sakit jasmani. Tapi ikutilah nasihat ini, dan lepaslah masa lalu dan masa depan. Berdiamlah pada dalam momen kini, karena itulah satu-satunya tempat Anda dapat memperoleh keheningan. Tidaklah penting semua kesalahan yang telah Anda perbuat. Semua kekeliruan yang Anda lakukan. Mereka hanya masalah dan kesulitan jika Anda terus menggantungi mereka. Lepaskan mereka. Beberapa orang mengatakan bahwa Anda tidak bisa melakukannya kecuali Anda yakin bisa melakukannya. Tapi Anda sesungguhnya bisa melakukannya. Bahkan Anggulimala, Majjhima Nikaya 86, dengan semua kama buruknya, menjadi sosok yang menembusi kecerahan dalam waktu yang amat singkat. Satu-satunya orang yang tidak bisa melepas adalah orang yang membunuh ibu atau ayah kandungnya dalam kehidupan ini. Ketika Anda menyadari Anda bisa melepas dengan cara ini, Anda memahami bagaimana cara bermeditasi. Anda melepas kelekatan terhadap masa lalu. Anda melepas kelekatan terhadap tubuh ini. Jika Anda bisa melakukan hal ini, Anda tahu bahwa Anda telah sampai di suatu tempat dalam jalan ini. Anda bisa melakukannya. Jika Anda belum bisa melakukannya, Anda harus berlatih lebih banyak lagi. Anda tidak perlu pergi ke tempat lain untuk melakukannya. Setiap tempat lain pada dasarnya sama seperti di sini. Anda harus melakukannya sekarang, di sini dan kini. Akan tiba suatu masa ketika Anda berdiri teguh dan berkata, "Mara, aku tidak akan mengikuti tipuanmu lagi. Disinilah tempat aku berdiri dan bertempur." Bertindaklah seperti yang dikatakan oleh Buddha. Lepaskan masa lalu dan masa depan. Lepaskan batin yang berpikir. Heninglah dan amati napas. Hadirlah bersama setiap napas. Mengapa saya tidak bisa melakukan hal ini sepanjang waktu? Kita membuat hal-hal begitu sulit, rumit, dan ruwet. Mudah sekali mengawasi napas jika Anda mampu melepas masa lalu dan masa depan. Lepaskan batin yang berpikir. Lepaslah kendali. Jangan melakukannya dengan cara Anda. Lakukanlah dengan cara Buddha. Awasi saja napas.
kita bisa mengawasi napas pada momen kini. Hanya itu yang perlu kita lakukan. Ini hanyalah masalah memiliki sikap yang benar terhadap ketaklekatan. Dengan demikian, mengawasi napas itu mudah. Keberhasilan bertahun-tahun meditasi ditandai oleh seberapa banyak Anda telah tak melekati dunia. Jika Anda tidak sanggup bermeditasi, itu karena ada suatu nafsu, suatu kelekatan di sana. Taruh penikmatan ke dalam napas sama seperti Anda menaruh penikmatan ketika menyapu dedaunan. Seperti yang biasa dikatakan oleh Ajahn Chah, curahkan semua yang Anda miliki. Tak penting apa yang sedang Anda kerjakan. Curahkan segala yang Anda miliki saat menyikat gigi. Buatlah itu menjadi karya yang amat bagus. Mendorong kereta, buatlah itu menjadi tindakan yang indah. Lakukan yang terbaik yang Anda mampu. Berikan perhatian sepenuhnya pada tiap momen. Itulah cara Anda mengawasi napas. Serahkan diri Anda sepenuhnya pada napas. Pasrah sepenuhnya pada napas. Tak peduli yang sedang tubuh Anda kerjakan. Betapa pagi atau larutnya, betapa panas atau dinginnya, berdiamlah bersama napas selama beberapa saat. Jika Anda mampu melakukan hal ini dan mengikuti petunjuknya, Anda akan menyadari bahwa mengawasi napas adalah hal paling mudah di dunia. Itu menjadi mudah jika Anda telah melepas. Jika Anda mampu melepas. Jadi temukanlah jalan melepas itu. Latihlah diri Anda untuk melepas. Ketika Anda mengawasi napas, itu adalah bagian terakhir dari tubuh yang masih Anda lekati. Dan jika Anda terus hanya mengawasi napas, tinggal bersama napas, batin menjadi begitu cemerlangnya, demikian indah dan tampak jelas bahwa itu adalah proses yang alami. Mengikuti jejak kaki Buddha. Nikmatilah bermeditasi, dan meditasi pun jadi menyenangkan. Itu karena Anda mulai melepas dunia. Makin lama Anda mampu melepas dunia, makin bertambah kebahagiaan dan kenikmatan itu. Bermeditasi selama 5 menit akan terasa enak. Saya bicara tentang meditasi sejati, mengawasi napas, bukan berkhayal, mengendalikan, dan berpikir. Jika Anda bisa mengawasi napas selama 5 menit dengan mudah pada momen itu, bersamalah dengan napas, tidak mengendalikan, maka akan damai. Dan jika Anda mampu melanjutkannya selama sejam, itu menjadi amat menyenangkan. Makin lama Anda mempertahankan perhatian pada napas, batin makin berkembang dalam kebahagiaan, berkembang dalam energi, berkembang dalam kecukupan hati. Inilah pengembangan samadhi. Itu saja. Saat Anda mengembangkan samadhi itu pada napas, sukacita akan mengambil alih. Jika Anda cukup sabar, tidak mengganggu, dan tidak mencoba dan mengendalikannya, itu akan menjadi napas indah. Napas indah adalah hakikat napas pada tahapan ini. Jika Anda mampu mencapai tahapan ini, itu berarti Anda telah banyak melepas. Anda telah cukup lama terlepas dari dunia. Cukup lama melepaskan dunia. Karena batin mulai menerangi kesadaran. Apa yang terjadi berikutnya dari terang itu, saat terangnya makin tumbuh dalam napas indah, napas selanjutnya menghilang. Anda hanya tertinggal bersama keindahan, dan keindahan mewujud menjadi nimitta indah yang merupakan cerminan batin ini. Itu menunjukkan bahwa Anda telah melepas bahkan lebih banyak lagi. Itu adalah tanda ketaklekatan terhadap dunia, pertanda melepas, pertanda bahwa kebijaksanaan mulai mewujud. Jika Anda bisa masuk dalam nimitta itu, maka Anda juga dapat masuk dalam jhana.
Anda sedang menapak tilas jejak langkah Buddha. Ini adalah pertanda melepas yang disebut Nekkhamma Sukha. Karena ini adalah kebahagiaan yang lahir dari melepas keduniawian. Pelepasan keduniawian adalah kata lain untuk melepas. Jika Anda tidak bisa masuk dalam nimitta atau jhana, itu berarti Anda masih harus banyak melepas. Itu berarti masih ada kelekatan dan delusi. Anda masih belum melihat yang perlu dituntaskan atau cara melakukannya. Maka rendah hatilah. Jangan angkuh dan jangan mengikuti gagasan Anda sendiri. Jika Anda tidak bisa memasuki keadaan mendalam ini, itu berarti ada sesuatu yang belum Anda lihat. Lihatlah, apakah Anda mampu melepas lebih banyak, meninggalkan keduniawian lebih banyak lagi? Milikilah keyakinan terhadap laku guru-guru tradisi hutan. Inilah orang-orang yang menembusi kecerahan, yang mendapatkan samadhi, yang mengalami jhana. Inilah jalan untuk mengatasi kelekatan. Hanya setelah Anda memasuki jhana dan keluar darinya, barulah Anda memiliki data mentah, pengalaman batin murni, dan pengalaman melihat padamnya hal-hal. Pada saat itulah, Anda baru memiliki kesempatan dan kemungkinan untuk benar-benar melihat 3 ciri keberadaan. Anda telah meraih jhana itu sendiri. Tanpa pengalaman ini, Anda belum cukup peka untuk melihat anicca, dukkha, dan anatta. Itulah alasannya Anda perlu memiliki pengalaman ini cepat atau lambat. Hanya ketika Anda banyak melepas, barulah Anda benar-benar bisa memahami apa itu melepas. Jika Anda belum mampu masuk jhana, itu berarti Anda masih memiliki kelekatan. Anda belum bisa melihat, apalagi mengurai kelekatan itu. Itu berarti masih ada nafsu dan hayalan. Hayalan diatasi dengan melihat bagaimana fenomena bekerja melalui perspektif yang diperluas dengan cara melihat fenomena dari sudut pandang yang berbeda. Itulah tujuan jhana. Mereka memberi Anda suatu perspektif yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, tempat melihat dunia dengan suatu kejernihan yang jelas, dan melihat anicca, dukkha, dan anatta. Anda tidak bisa melihatnya tanpa pengalaman itu. Orang-orang menilik sutta untuk mencoba dan menemukan cara untuk mengelak menjalani hal ini. Tapi mereka selalu berakhir dengan faktor terakhir jalan Arya 8 faktor, yaitu 4 jhana. Hal itu bukan hanya sekali disebutkan dalam sutta, tapi berkali-kali. Anda harus menjalaninya. Jadi, janganlah angkuh, janganlah keras kepala. Serahkan diri Anda kepada ajaran Buddha pada jalan Arya 8 faktor. Jangan terlalu banyak berpikir. Jangan mencoba dan mengerjakannya secara intelektual. Lepas saja diri Anda dan raihlah suatu keheningan dalam batin. Jangan sia-siakan kesempatan yang Anda miliki. Tidaklah penting yang telah Anda kerjakan pada pagi hari, sore, atau malam. Ketika Anda bermeditasi, jangan biarkan masa lalu menghalangi kemajuan Anda. Itulah satu-satunya cara untuk membebaskan diri Anda. Begitu Anda mampu melakukan hal-hal ini, Anda akan melihat Dhamma sendiri. Itu bukan sekedar teori, namun juga pengalaman. Anda mengetahui apa itu kelekatan karena Anda dapat melepas diri Anda. Anda dapat mengalaminya sebagai proses, bukan sekedar ide. Anda tahu apa itu melepas karena Anda telah mengalaminya. Anda tahu apa itu keterbebasan karena Anda telah mengalami keterbebasan. Anda tahu seperti apa batin Buddha karena Anda telah mengalami hal yang sama. Anda tahu bagaimana seluruh proses ini bekerja. Anda telah melepas begitu banyak sehingga hanya tersisa sedikit lagi untuk dilepas.
Jika Anda tidak mampu melepas sepernik terakhir itu, setidaknya Anda sudah melepas begitu banyak, sehingga paling tidak Anda sudah menjadi anagami. Kita membutuhkan lebih banyak biku yang seperti itu di dunia ini. Kita tidak perlu membutuhkan lebih banyak biku pembangun wihara. Kita tidak perlu lebih banyak biku yang menulis buku atau menerjemahkan buku. Kita perlu lebih banyak biku yang dapat memberikan ceramah dari pengalaman mereka sendiri. Kita perlu lebih banyak biku Arya. Kita perlu lebih banyak biku pemenang arus, biku arahanta, lebih banyak biku yang mengalami jhana. Kita perlu lebih banyak biku yang mampu menapaki jejak langkah para biku agung, yang dapat mengatakan bahwa mereka mengalami yang Bhante Sariputta, Moggallana, Kassapa, Ananda, dan Anuruddha alami. Buddhisme ini bukan hanya hal yang menarik dari sisi sejarah. Buddhisme itu hidup dengan cara mengalami kembali semua aspek dhamma. Jadi lepaskan kelekatan Anda dan milikilah kepercayaan diri dan keyakinan. Itu dapat dilakukan. Ada Samanera yang melihat orang sedang melatih gajah, dan ia berpikir, jika orang itu bisa melatih gajah liar, pasti aku bisa melatih batinku. Anda jauh lebih kecil dibanding gajah, dan Anda tidak sama keras kepalanya dengan seekor gajah liar. Jadi, jika orang bisa melatih gajah liar untuk melakukan apa yang dimintanya, pasti Anda bisa melatih batin sendiri. Untuk melatih batin, Anda jangan sampai menyerah padanya, jangan menuruti suasana hatinya, dan jangan mengikuti kedunguannya. Cukup latihlah batin. Jangan melaju bersama arus gagasan, pikiran, dan delusi Anda. Melajulah melawan arus itu. Jadilah pemberontak melawan naluri dan nafsu Anda. Jika seseorang berkata, Anda tidak bisa melakukannya, saya akan berkata, mengapa? Ketika saya masih kecil, jika orang meletakkan tanda di atas bangku taman yang berbunyi, jangan sentuh, saya akan menyentuhnya karena jengkel. Tidak masalah jika saya terkena cat di tangan atau terkena masalah. Gunakanlah sifat pemberontak seperti itu dalam dhamma. Jika saya merasa terlalu lelah untuk meditasi, saya akan tetap menjajalnya. Salah satu meditasi saya yang paling menarik adalah ketika saya terjangkit demam tifus. Anda tidak diharapkan mampu masuk dalam meditasi mendalam ketika Anda menderita demam tifus karena Anda sama sekali tidak punya tenaga. Lalu tempat saya dirawat adalah rumah sakit di Ubon, Thailand, 24 tahun yang lalu. Hari pertama saya ada di sana, jam 6 sore saja, para perawat sudah menghilang. Saya tanya biku yang ada di samping saya, kapan perawat jaga malam tiba? Perawat jaga malam, katanya. Tidak ada perawat jaga malam. Jika kamu mati pada malam hari, maka itu nasib buruk. Hanya ada satu perawat sepanjang siang. Saya tidak tahu apakah Anda bisa menyebut mereka perawat. Mereka sungguh galak dan sama sekali tidak peka terhadap pasien. Saya ingat saat saya harus pergi ke toilet, tidak ada pispot di sana. Saya harus merayap dari satu ranjang ke ranjang berikutnya. Saya harus berpegangan sampai saya memiliki cukup tenaga untuk berayun ke ranjang berikutnya. Saya harus berpegangan karena sama sekali tidak punya kekuatan dan berkunang-kunang. Saat akhirnya saya sampai di toilet, saya tetap di sana selama mungkin untuk memastikan segala yang perlu dikeluarkan telah keluar. Karena saya tidak ingin harus ke toilet lagi selama beberapa jam. Saya sangat lemah dan tak seorang pun menolong saya. Saya ingat merasa begitu parah dan mengerikannya. Begitu payah, sakit, dan depresi. Setelah berada di rumah sakit selama beberapa minggu karena demam tifus, tidak ada perawatan dalam bentuk apapun.
Kemudian saya merasa begitu memberontak. Saya pikir, memangnya kenapa? Aku akan mengamati napas. Kini Anda tidak diharapkan mampu melakukan hal itu. Dianggap mustahil ketika Anda sakit. Tapi saya amati saja napas saya dan masuk ke dalam meditasi mendalam yang menyenangkan. Itu sungguh menakjubkan. Bagian terbaik dari berada di rumah sakit. Bagian terbaik dari menderita demam tifus. Mampu bermeditasi dan masuk dalam meditasi yang mendalam, merasakan kebahagiaan membuncah. Dengan cara itu sungguh luar biasa. Pengalaman itu mengajari saya betapa tubuh ini berdusta. Tubuh berkata, Anda tidak bisa bermeditasi sekarang. Tapi saya malah menantang gertak sambalnya. Kadang saya bahkan mampu bermeditasi saat menderita sakit yang parah. Anda bisa melakukannya jika Anda percaya Anda bisa. Memiliki sifat memberontak total senantiasa menjadi bagian dari latihan saya. Ketika orang memberitahu saya tidak bisa, saya tanya, mengapa tidak? Mudah-mudahan hal ini akan menjadi dorongan Anda semua. Jika sudah larut malam, tidak masalah. Jika Anda merasa lelah dan mengantuk, tidak masalah. Jika Anda benar-benar sakit, tidak masalah. Lawan saja arus itu. Tantanglah gagasan yang sudah diterima dan bebaskan diri Anda dari segala yang terjadi pada masa lalu. Momen yang terakhir, saya merasa lelah. Tapi bagaimana dengan momen ini? Inilah cara Anda bisa berlatih. Cara Anda bisa melepas kelekatan. Cara Anda bisa membebaskan diri Anda. Dan cara Anda bisa menemukan keajaiban dan tiada taranya batin. Batin adalah pelopor segalanya. Batin adalah yang paling kuat dibanding segalanya. Anda bisa menciptakan duka Anda sendiri. Anda bisa menciptakan pembebasan Anda sendiri. Semuanya terserah Anda. Demikianlah, berakhir sudah saya bacakan bab 5, ketaklekatan. Pada video part selanjutnya, saya akan mulai membacakan bab 6, mekarnya teratai 3 Mei 2000. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etam mangkala muttamang